何が欲しい？物よこせ。Kali ini saya akan mengungkap seluruh alur cerita film berjudul Ninja Shadow of Tear yang dirilis pada tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Isaac Florentine dan dibintangi oleh Scott Adkins, menceritakan tentang pembalasan dendam seorang ahli bela diri atas kematian istrinya yang dibunuh oleh seseorang yang misterius. Bagaimana kisahnya tidak perlu berlama-lama dan berikut alur cerita filmnya. Kisah diawali dengan seorang pria bernama Casey yang sedang membeli sebuah kalung untuk hadiah sang istri tercintanya. Namun di sini terlihat dua orang penjahat yang sedang mengintainya dari kejauhan. Hingga di saat Casey keluar dari toko, dua orang penjahat tersebut menghampirinya dan meminta Casey untuk menyerahkan semua barang yang ia miliki. Namun yang terjadi selanjutnya, sebelum pergi, Casey sempat mengenali simbol pisau milik penjahat tersebut. Saat di rumah, Casey pun menceritakan kepada sang istri yang bernama Namiko tentang peristiwa yang menimpanya. Sempat dibuat khawatir, namun perasaan itu berubah saat Casey memberikan hadiah kalung tersebut kepada Namiko, yang mana kalung tersebut memiliki simbol kebahagiaan. Malam harinya, Namiko yang sedang hamil muda, ia terbangun dan ingin makan coklat. Demi sang istri dan bayi mereka, Casey pun pergi keluar untuk membelinya. Namun saat ingin membayar kepada si kasir, Casey baru menyadari bahwa dompetnya ketinggalan di rumah. Saat bersamaan, istrinya yang sendirian berada di rumah didatangi oleh seseorang yang misterius. Hingga di saat Casey tiba di rumah, ia sudah mendapati istrinya dalam keadaan tak bernyawa dengan luka di lehernya. Ketika di upacara kematian, Casey kedatangan teman lamanya bernama Nakabara. Maksud kedatangan Nakabara kemari untuk berbelasungkawa serta mengajak Casey untuk pergi berlatih ke tempatnya di Thailand, sekaligus menenangkan diri Casey untuk sementara waktu. Namun Casey mengatakan masih ada urusan yang harus ia selesaikan. Berpindah ke Myanmar yang terletak jauh di dalam hutan Burma. Kita akan diperkenalkan dengan seorang pria tua bernama Goro. Goro sendiri merupakan seorang kartel narkoba yang sangat terkenal yang menjalankan bisnisnya dari dalam hutan. Ia juga dikenal sadis serta banyak memiliki pengikut. Seperti mana yang kita lihat di sini, Goro menunjukkan kekejamannya dengan mengeksekusi mati seseorang yang ia anggap berkhianat. Berpindah ke Casey yang mendatangi sebuah tempat perguruan bela diri, yaitu untuk mencari tahu keberadaan dua orang penjahat yang pernah berurusan dengannya, yang ia duga adalah pelaku pembunuh istrinya. Namun para murid di sana dengan kasar mengusirnya, yang kemudian terjadilah pertarungan satu lawan banyak. Setelah mendapatkan informasi, Casey pun langsung menghadang dua orang penjahat tersebut yang baru keluar dari kafe untuk kemudian langsung menghabisinya. Keesokan harinya, ia pun pergi ke Thailand untuk menemui Nakabara di padepokannya. Nakabara pun mengenalkan murid tertuanya yang bernama Hiroshi dan juga Lucas. Setelah itu, ia pun langsung diajak untuk mengikuti pelatihan.
Namun terlihat di sini, Casey tidak bisa mengendalikan emosi ketika Lucas yang tak sengaja memukul wajahnya. Untuk itu, Nakabara pun meminta Casey untuk berlatih mengendalikan emosinya, yaitu dengan berjalan di atas bara api. Namun Casey yang selalu terbayang-bayang wajah sang istri, ia pun memutuskan untuk berhenti dan pergi minum ke sebuah klub. Di sana, seorang pria mabuk dengan sengaja mencari masalah dengan menyenggolnya, yang kemudian terjadilah perkelahian antara mereka. Casey pun berjalan pulang dengan sempoyongan. Keesokan paginya, Casey mendapatkan giliran untuk memetik buah. Lucas yang melihat Casey kurang enak badan, ia menggantikannya dan meminta Casey untuk kembali beristirahat. Namun tidak lama kemudian, seseorang membunuh Lucas menggunakan kawat berduri. We found him dead in the bukit. Casey pun memberitahukan kepada Nakabara bahwa luka di leher Lucas sama dengan luka di leher Namiko istrinya, yang artinya pelaku adalah orang yang sama. Casey juga merasa ialah yang sebenarnya menjadi target pembunuhan itu. Namun pagi ini Lucas yang menggantikannya memetik buah. Nakabara lalu memberitahukan bahwa senjata yang digunakan membunuh Lucas dan istrinya itu adalah kawat berduri, yang juga bisa disebut senjata triple kick, yang mana senjata itu hanya digunakan oleh seorang kartel bernama Goro yang tinggal di hutan Burma. Goro sendiri adalah adik dari Isamil, seseorang yang dibunuh oleh Takida karena memperebutkan padepokan. Sedangkan Takida merupakan ayah dari Namiko, yaitu mertua Casey sendiri. Dan kemungkinan besar pembunuhan ini dilakukan oleh anak buah Goro untuk membalas dendam kematian kakaknya. Oleh karena itu, Nakabara menyuruh Casey untuk pergi bersembunyi. Namun Casey sendiri justru berniat untuk membalas dendam balik dan menyerang markas Goro. Meski sempat tidak setuju dengan keputusan Casey, Nakabara lalu memberikan Casey sebuah peta tempat di mana ayahnya mengubur senjata di hutan Burma, yang mungkin juga berdekatan dengan markasnya Goro. It's said to be in the same region as Goro's compound is. Keesokan harinya, Casey pun pergi ke Myanmar. Tiba di sana, ia meminta si supir taksi untuk membawanya berbelanja di pasar, kemudian mengantarnya ke penginapan. Setelah itu, Casey meminta si supir taksi untuk menjemputnya kembali malam ini. Sebelum pergi, ia juga sempat menanyakan tentang Goro, namun bapak ini dengan gugup menjawab tidak tahu. Di kamar, Casey pun langsung meracik racun dan mempersiapkan semua perlengkapan senjatanya. Malam harinya, ia pergi ke sebuah klub untuk mencari seorang pengedar guna mencari informasi tentang Goro. Dan benar saja, seorang pengedar menghampirinya dan menawarkannya narkoba. Kemudian, Casey pun dipaksa untuk menyicipi barang tersebut. Namun Casey yang puyeng tak sengaja menyebut nama Goro. Dan yang terjadi selanjutnya, kemudian ia pun pulang tanpa mendapatkan informasi apapun tentang Goro. Saat sudah berada di hotel, Casey yang beristirahat, ia dikagetkan dengan polisi yang mengepungnya. Karena banyaknya polisi yang mengepungnya, Casey pun tertangkap dan kemudian dibawa ke kantor polisi. Tiba di kantor polisi, ia pun langsung diinterogasi oleh kepala polisi tentang apa tujuannya mencari Goro, yang mana ternyata semua polisi di sini telah bekerja untuk Goro. Namun Casey yang tidak mau buka mulut, ia disiksa hingga pingsan. Dan ternyata Casey hanya berpura-pura pingsan untuk mengelabui mereka semua. Dan kemudian
Casey pun menanyakan tentang keberadaan Goro kepada si kepala polisi sebelum kemudian ia membunuhnya. Where? The jungle. Di sini terlihat si supir taksi yang sedang berbicara dengan salah seorang polisi. Yang bisa dipastikan supir taksi itulah yang membocorkan tentang diri Casey kepada polisi. Kemudian Casey pun menyelinap memasuki mobil. Di mobil, bapak ini menjelaskan bahwa dirinya telah diancam. Casey pun memaklumi itu dan meminta bapak ini untuk mengantarnya ke hutan tempat di mana Goro berada. Setelah melewati sungai dengan menaiki perahu, Casey pun berjalan memasuki hutan. Malam harinya, ia menghidupkan api untuk kemudian beristirahat. Namun karena asap dari api tersebut, pagi harinya keberadaannya diketahui oleh anak buah Goro, dan pertempuran pun terjadi. Setelah mengambil granat yang mereka bawa, Casey lalu berjalan mencari senjata yang terkubur yang diberitahukan Nakabara sebelumnya. Malam berikutnya, Casey pun menyiapkan semua perlengkapan senjata untuk kemudian langsung menyerang markas Goro. Sementara Goro sendiri terlihat sedang bermain catur dengan pengawalnya, yang kemudian mereka dikagetkan dengan suara ledakan bom. What was that? Di sini terjadi pertarungan antara Casey dengan pengawal terkuat Goro, yang pastinya dimenangkan oleh Casey. Setelah itu, Casey pun memasuki markas, yang mana di sana sudah ada Goro menunggunya. Kemudian Goro bertanya siapa Casey sebenarnya. Casey hanya menjawab, anak dari Takida adalah istriku, lalu kemudian langsung menyerang Goro. Hingga pada akhirnya Goro tewas dengan kepala yang melayang. Setelah selesai dengan balas dendamnya, Casey lalu kembali ke padepokan Nakabara. Nakabara pun dibuat senang karena Casey bisa kembali hidup-hidup. Namun saat mereka berbincang-bincang, mereka kedatangan seorang pengantar paket untuk Nakabara. Tanpa sengaja, Casey melihat simbol pisau milik si pengantar paket, yang mana simbol tersebut sama dengan simbol pisau yang digunakan dua penjahat yang pernah berusaha merampoknya. Casey kemudian menyadari bahwa dua orang penjahat tersebut adalah orang suruhan Nakabara. Di sini juga terungkap orang yang telah membunuh Lucas dan istrinya tidak lain adalah Nakabara sendiri, dan semua ini sudah diatur rapi oleh Nakabara. Nakabara pun akhirnya terbuka dan mengatakan bahwa itu ia lakukan agar Casey memiliki rasa balas dendam, kemudian membunuh Goro yang merupakan kartel saingannya. Karena Nakabara sendiri tidak mau mengambil risiko untuk menghabisi Goro, karena jika itu ia lakukan sendiri, kemungkinan akan mengungkap bisnis haram yang sudah ia lakukan. Nakabara lalu memberikan dua pilihan kepada Casey, bergabung atau salah satu dari mereka harus mati. Casey pun mengatakan hanya ada satu pilihan, yaitu bertarung. Hingga akhirnya Nakabara tewas dengan senjata triple kick yang juga ia gunakan untuk membunuh Lucas dan Namiko.
Casey lalu menyuruh Hiroshi untuk membuka paketan tersebut, yang mana ternyata isinya adalah paketan narkoba. Mereka pun baru menyadari bahwa padepokan ini hanya dijadikan Nakabara sebagai kedok untuk menjalankan bisnis haramnya. Hiroshi pun berterima kasih kepada Casey karena telah membersihkan nama padepokan ini dengan mengungkap kebusukan Nakabara. Kemudian Casey pun pergi meninggalkan padepokan ini untuk memulai kehidupan barunya yang lebih baik. Setelah itu, film pun habis. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Atas semua kekurangan kami, mohon bisa dimaklumi. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.